Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya Kang Hakim. Apa kabar Sobat Berkah dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian melihat video ini. Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, sehat rohani, sehat jasmani, dimudahkan segala urusannya, diberkahkan hidupnya. Pada kesempatan video kali ini Kang Hakim bakal bersilaturahmi ke rumahnya Pak Yayan. Kang Hakim mendapatkan informasi dari Kang Aang Kartika Hidro TV. Katanya ada satu orang yang tinggal di kuburan menempati rumah di bawah akar pohon beringin. Wih, luar biasa ya. Di bawah akar pohon beringin ada yang tinggal, terus juga dikelilingi pemakaman. Terus hutannya juga ini masih hutan alami kayak gini tuh. Serem ya, serem banget. Saya mah salut sama Pak Yayan yang tinggal sendirian di sini, baik siang maupun malam. Kalau Kang Hakim sih jujur nggak bakalan berani kalau disuruh tinggal, apalagi menjaga makam keramat. Karena yang namanya makam keramat pasti banyak sekali sisi mistisnya, sisi misterinya. Yang penasaran dengan kisah kehidupan Pak Yayan ini, ya tonton terus, simak terus video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terus share video ini ke media sosial kalian. Saya doakan yang ngebantu share video ini ke media sosial masing-masing, semoga rezekinya itu mengalir deras bagaikan derasnya air sungai. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tak lupa bagi para penonton juga yang sedang nonton video ini, apabila belum melaksanakan sholat, silahkan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajibannya hidup di dunia ini, karena sholat itu hukumnya wajib daripada menonton video ini. Nah, Hakim tadi dari bawah sini nih, akses jalannya dari bawah sini, ya jalannya jarang dilewati sama orang karena hanya satu orang yang tinggal di sini, hanya Pak Yayan saja. Nah, ini udah kelihatan ya, tuh banyak sekali akar pohon yang begitu besar sekali. Apalagi di sebelah sini nih, ya tuh di sebelah sini pohonnya pada besar-besar banget. Bapak, punten, Bapak punten. Bade kabumina Pak Yayan palih manten. Pak Yayan. Mohon. Oh, abdi Pak Yayan. Oh, Pak Yayan. Mohon. Nepangkeun Bapak. Mohon. Abdi Hakim kawit ti Bantarujek kalarasan kenging informasi ti Kang Aang. Mohon. Saurna aya nu linggih di area pemakaman Nyalira cenah gitu. Abdi. Tapi Bapak ngobrolnya bisa pakai bahasa Indonesia kan, enggak apa-apa, Pak? Biasa. Bisa ya, Pak ya? Ah, Pak Yayannya habis dari mana, Pak? Terus di Walungan sakantanan da kabelat tadi teh yang pipi sakantanan bari netepan. Oh, netepan. Mohon. Berarti Bapak tiap hari ke kamar mandi, bukan ke kamar mandi ya maksudnya. Bukan. Kalau misalkan mau buang air kecil atau buang air besar di sungai sana. Mohon. Itu makam ya Pak ya ternyata ya? Mohon. Saya baru ngeh. Makam warga. Oh, makam. Jadi ini TPU pemakaman warga. Warga sebagian warga gitu, sebagian makam aulia pali dia. Beli bareng ngobrol di pali cekat ya nak. Mangga, siap Bapak. Aduh, ini Punten ya. nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Nah ini mungkin ya yang dimaksud Kang Aang yang tinggal di bawah akar pohon beringin itu ini Pak? Ini, mohon ini. Oke. Oh, jadi kita harus nunduk. Nunduk ini karena tersundul karena kayak Akarnya bagus juga ya ternyata. Bagus kayak gini ya teman-teman, besar tuh ya. Bagus pokoknya lah. Ini udah usianya ini udah ratusan atau mungkin ribuan tahun kali ya. Oh, itu rumahnya ya. Oh, jadi itu Pak tempat tinggal Pak Yayan. ya kadang di sini dah. Nginep di sini. Siapa? Bentar. ini Kang Hakim nunduk kayak gini nih. Jalan menuju rumah Pak Yayan ya kayak gini. Tapi bagus loh. Kayak seakan-akan kita itu berada di terowongan apa ya Pak ya? Terowongan. Ini terowongan apa namanya? Dikasih nama nggak Pak? Terowongan akar gitu. Terowongan akar. Jadi nggak dikasih nama ya. Hanya terowongan akar saja. Akar gitu. Kalau Bapak tinggal di sini udah lama Pak? Ya cukup lumayan lama. Cukup lumayan lama. Alasan Bapak kenapa memilih tinggal di kuburan di tengah-tengah pemakaman kayak gini nih Pak? Bukannya di perkampungan atau gimana gitu? Ada yang suka kesini. Jadi kalau untuk mencari ke rumah kan susah gitu, ke kampung. Ya terpaksa saya nginep ada aja di sini. Standby di sini. Standby di sini. Jadi Bapak punya rumah juga di kampung? Ada. Ada. Berarti yang tinggal di kampung siapa? Istri. Istri sama anak. Istri sama Kalau Bapak mah memutuskan tinggal sendirian di sini. Dan nggak ada listrik kelihatannya Pak ya? Nggak ada. Nggak ada listrik. Nggak ada. Untuk penerangan Bapak pakai apa? Cempor atau pakai obor? Ada cempor gitu, ada lilin. Lilin. Apalagi sekarang udah zaman modern, udah ada baterai ya Pak ya? Ya, gitu. Oke. Sekarang ada baterai HP. Habis baterai HP ya udah pulang dulu ke
Oh gitu, pulang dulu dicas, Casnya. balik lagi Bapak Balik mah. lagi Pokoknya ke Bapak sini. standby di sini, Standby di sini. jagain makam di sini. Nah, di sini. Memangnya di sini tuh ada makam keramat siapa sih Pak kalau boleh tahu? Kalau di sini makam keramat Aulia Syekh Sultan Agung, kalau namanya aslinya masih diverifikasi karena di sini masih belum dipublikan gitu. Belum dipublikasi. Sultan Agung itu kalau nggak salah Raja Mataram. Nah, itu. Oh ini tuh Bisa makamnya dikatakan Sultan Agung. Raja. Ya, Di sini Agung. tuh. Iya. Kanjeng Syekh Sultan Agung. Sultan Agung, ya kerajaan Mataram Islam. Ya. Ya saya tahu juga karena pernah ziarah ke Raja-Raja Imogiri. Nah di sana juga ada makamnya Sultan Agung. Karena kalau misalkan Mimbadi Aulia itu ya banyak petilasan-petilasan ya Pak ya. Tapi yang bikin saya unik ini Pak, akar ini nih yang bikin gagal fokus. Bikin gagal fokus ini teh akar dari pohon Kiara. Kiara. Kalau kiara itu beringin atau apa sebutnya Kalau sih? beringin yang daunnya kecil, kalau ini kiara kuning gitu. Oh kalau kiara. beringin. Jadi mohon maaf ya teman-teman. Tadi Kang Hakim bilangnya kan pohon beringin, ternyata ini tuh pohon kiara kuning. Dan usianya ini udah Ribuan tahun. ribuan tahun ya Pak ya. Ribuan tahun. Dan ini yang bentuk akar kayak gini Bapak sendiri atau gimana nih Pak? Maaf. Ini udah beberapa kuncen gitu. Oh juru kunci. Oh jadi Bapak di sini tuh sebagai juru kunci. Juru kunci. Oh, Pak Kunci berarti ya. Kunci. Jangan Pak Yayan panggilnya. Ini kan juru kuncinya yang kuncen ke-6, ke-5, ke-4, ke-3, kedua, ke-1, dan saya kebetulan dari juru kunci yang ke-7 gitu. Dari juru kunci yang ketujuh yang bertugas di sini. Di sini. Oh jadi ya kita udah tahu ya teman-teman. Alasan utama Pak Yayan kenapa memilih tinggal di pemakaman atau memilih tinggal di kuburan, tidak menempati rumah bareng istri di perkampungan. Iya. Beliau itu bertugas jadi juru kunci. Iya. Jadi semenjak jadi juru kunci, Pak Yayan kebanyakan tinggal di sini. Di sini. Oke, ya tugas juru kunci ya kayak gitu, jagain makam keramat. Ya pada intinya bersih-bersih ya Pak ya. Iya. Kalau misalkan ada tamu yang ziarah, dipandu sama Bapak, dipimpin tawasulan kayak gitu. Iya. Tapi tetap minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita berdoanya di tempat orang yang soleh. Benar gak Pak? Ya, kayak gitu ya? Iya betul. Jadi jangan salah artikan ziarah tuh pengen kaya, pengen apa? Usaha kalau pengen kaya mah ya Pak ya. Iya. Cuman hanya sebatas wasilah doa di sini. Mudah-mudahan doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Pak maaf. Kan terkenalnya tuh di sini tuh apa? Nagara atau Singanagara. Singanagara. Itu teh ada arti atau gimana Pak Singanagara tuh? Kan singa itu berarti semacam harimau, maung lah kalau orang Sunda ya bilangnya. Tapi kalau singa beda sih ya. Sama aja gitu ya, maung. Bukan beda. Beda. Kalau maung mah maung gitu, kalau singa mah Beda singa lagi. gitu. Oh, beda lagi. Yang biasa yang ininya Nah, jomplang di ke depannya. sini bisa dikatakan kenapa bisa dibilang Singanagara. Karena di sini ada sosok Aulia yang kebetulan mempunyai 40 singa gitu. 40 singa di sini. Memelihara 40 singa. 40 singa, dan kebetulan di sini kan dua raja, dua kerajaan gitu. Dan yang satu beliau itu memiliki 40 singa. Maaf Pak, Aulia yang memiliki 40 singa yang mana makamnya? Karena di sini banyak makam ya. Ini maaf, di depan sini ada makam. Terus tadi teh di depan di sana Di ada. sini ada juga. Di mana Pak? Nah ini Mana? kebetulan makam Aulia, masih makam Maaf, Aulia. yang ini. Yang ini bisa dikatakan ini selaku penjaga gerbang. Oh, penjaga gerbang. Penjaga gerbang. Maaf Bapak, tadi berarti saya injek ini makam. Oh, Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau ke pinggir gitu. Oh, jadi saya nggak tahu ya Pak ya. Mohon maaf. Mohon maaf banget Pak. Dikira teh bukan makam keramat, ternyata Iya, makam keramat. Yang punya singa yang mana Pak makamnya? Yang itu juga itu masih makam keramat, yang itu yang di sana. Oh, di belakang juga masih ada Di makam. sana. Di sini kan ada 30 gitu. Oh, 30 makam. Boleh Pak. Saya cek ya Pak ya. Yuk Pak, bareng Bapak. Oh ya, ini ada makam juga ya Pak ya. Ini ada satu makam. Di bawahnya dua. Terus di sebelah sini ada makam. Berarti penjaga gerbang. Kalau itu ya Pak yang di belakang? Yang di sana itu yang kebetulan dulunya ahli kori gitu. Ahli kori. Oh, jadi suaranya bagus. Suaranya merdu. Kalau yang memelihara singa yang mana Pak makamnya? Kalau yang mempunyai 40 singa bukan di makam keramat yang ini. Ada di sebelah lagi. Oh, di sebelah lagi. Itu siapa namanya aulianya?
Ya mungkin kalau nama aslinya itu masih belum, ntar juga mungkin tahu juga. Oke. Jadi ya mungkin itu mah untuk rahasia aja ya Pak ya, tidak bisa dipublikasi. Tapi kalau misalkan yang ziarah ke sini nanti bisa diantar sama Bapak. Boleh Pak sambil jalan yuk Pak. Boleh, Kita biar nggak monoton. Siap. Kita cari tempat. Kalau di sini ada tempat duduk apa yang terbuat dari akar atau gimana gitu Pak? Nah itu ada akar juga tuh. Di sebelah sini. Banyak. Oke. Oh di sini. Jadi di mana aja boleh ya Pak ya? Ini ada makam juga Pak? Itu ada batu. Itu masih makam aulia. Masih makam aulia juga di sini. Ternyata banyak sekali ya makam di sekitaran rumah Pak Yayan ini. Waduh. Dan maaf Pak, kalau singanya sendiri itu pernah nampakin nggak atau pernah gimana gitu? Pernah itu kebetulan beberapa bulan kemarin gitu. Oh baru kejadiannya? Baru. Gimana tuh Pak ceritanya? Ceritanya gini, ada seorang warga yang mengambil dari kekayaan makam gitu. Maksudnya ngambil apa? Yaitu kayu meskipun itu tidak dipakai juga kan, itu termasuk wilayah makam karena di sini kesakralan masih terjaga gitu. Nah di situ ada seorang warga yang mengambil tanpa ada permisi, tanpa ada bahasa, apalagi yang merawat di sini gitu, tidak ada gitu bahasa. Ya tiba-tiba dia itu memanfaatkan kayu yang ada di sekitar makam. Ya tiba-tiba singa tersebut itu muncul 40 singa. Cuman satu. Cuman Itu satu. Hanya itu singa, cuman ada yang nomor 3 gitu. Kalau yang nomor 1-nya dan 2 sebesar apa gitu, itu yang ketiganya juga, waduh gitu. Warga itu yang menemukan warga di sana. Menyeramkan aja ya Pak ya. Gitu. Jadi pada intinya kalau misalkan kita maaf, saya ngambil kayu di sini ya Pak ya, atau misalkan nebang pohon di sini, itu pasti didatangi sama sosok singa. Karena penjaga makam keramat ini adalah sosoknya itu singa. Kalau mistis yang lainnya Pak di makam ini apa aja sih Pak? Karena Kalau kan di kata sini, Kang Aang banyak banget Kang mistisnya. Saya juga sampai merinding denger. Kalau di Itu. sini tiba-tiba saya lagi nyapu juga kan di sini, kalau ada pocong dan kunti itu kan udah biasa gitu. Di sini ada kadang-kadang di kiara sini, kadang saya lagi nyapu, dia kadang duduk di sana. Di mana? Di Dia akar-akar. di akar itu. Terus Itu pas sosok kunti sama pocong. di pohon kiara yang besar ini. Iya, kadang lagi nyapu saya udah duduk di sana gitu. Tapi saya biarin aja gitu. Siang bolong kayak gini juga suka muncul. Kadang-kadang muncul gitu, kadang-kadang dia ada di kayu yang atas. Emang ketinggian kayu kiara ini berapa ratus meter sih Pak? Ya itu tidak bisa dijangkau ya. Ini mungkin kadang di sana tuh, di sana Di mana Pak? di sebelah sana. Di paling atas banget. Iya. Waduh. Bapak pernah naik pohon kiara ini? Belum pernah. Belum pernah. Yang nggak ada yang sanggup. Kadang di sana. Oh gitu. Iya. Duh, saya jadi agak serem juga ternyata ya. Agak merinding. Berarti kalau nama-nama aulia, makam-makam yang di sekitaran sini itu namanya privasi semua Pak? Iya. Nggak bisa disebutin. Iya. Hanya boleh tahu kalau misalkan mau datang ke sini. Mau datang ke sini? Iya, Boleh. Boleh. Berarti Bapak kalau misalkan jadi juru kunci itu masih ada keturunannya dong dari aulia ini? Ada Keturunan. dari aulia di sini, turunan yang ketujuh gitu. Yang ketujuh. Dan semenjak saya sebelum jadi juru kunci dibentuk sama warga, saya dibentuk oleh aulianya juga dulu gitu. Sebelum saya dibentuk oleh warga gitu, saya udah diberi amanah gitu, dan amanah itu saya jalani. Saya nggak bisa untuk menjalankan amanah dari aulia gitu, udah jalanin aja. Nah tiba-tiba saya udah sering nyapu di sini, sering nyapu ke makam sana. Nah tiba-tiba warga baru kita mengangkat sebagai juru kunci. Oh juru kunci di sini ya Pak ya. Iya. Kalau tempat tidur Bapak itu di mana Pak? Kadang di sini, yo, memakai segitu. Tikar. Pakai bantal aja udah gitu. Udah tidak pakai bantal. Kadang duduk aja, kadang duduk. Boleh masuk Pak? Boleh. Oh ada makam juga ternyata. Iya. Nah itu. Ini makam. Berarti Bapak tuh tinggal di makam. Iya. Di dalam makam ya? Di dalam gitu. Di sini. Kadang duduk juga tidur
nyaman, bari sambil dikir ya enak sih. Tapi kalau misalnya maaf Pak, makan minum gimana Pak? Pulang dulu, kadang ada istri yang mengantar ke sini. Gitu. Oh, jadi istri suka nganterin Iya. makanan ke sini, Kalau nggak pulang, istri mengantar. nyamperin. Tapi kalau misalnya Bapak pulang. Saya pulang dulu gitu. Lalu kesini lagi gitu. Bapak luar biasa pemberani kalau menurut saya ya. Kenapa dibilang pemberani malam sendirian di sini? Auranya kan pasti beda. Iya, ya, beda. Berarti kalau misalkan nanti saya mau ke sini lagi malam-malam boleh. Boleh. Ada Bapak di sini standby. Boleh. Kalau Bapak di saya sini masuk ke makam sini, yang penting jangan di hari Selasa itu. Kenapa itu tuh? pantangan dari aulianya. Gitu. Bapak kalau hari Selasa ada di sini nggak? Kadang tidak, pulang. Tidak. Oh, pulang. Berarti setiap hari Selasa Bapak pulang ke rumah. pulang dulu. Pulang dulu. Saya masuk ya Pak ya. Boleh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya Allah, anta fi maqamin atin. Jadi ini adalah makom aulia yang dijaga sama Pak Yayan. Ya Pak Yayan ya? Iya. Pak Yayan biasa tidur di alas tikar kayak gini, pakai selimut, pakai bantal. Biasanya selimutnya juga hanya pakai sarung ya Pak ya. Pas saya sarung. Nah, kebetulan sekarang udah diberesin. Iya. Biar kata Pak Yayan tadi biar rapi. Biar rapi dulu. Oke Pak. Duh. Ini siang aja serem ya, apalagi kalau misalkan saya datang ke sininya malam. Kalau malam mah lebih serem dan juga lebih mengerikan lagi ya Pak ya. Gitu. Dan Tapi ya, udah biasa Gimana? apa-apa sih. Dan Pak Yayan ini kalau misalkan mau ke ya buang air besar, air kecil itu harus ke sungai. Ke sungai. Malam juga berarti, Ke sungai bawah juga. saya kaget ada yang jatuh. Berarti kalau misalkan malam juga Bapak turun ke sungai. Ke sungai. Kalau misalkan mau buang air kecil atau air besar. Ya masih ke sungai gitu. Ke Jauh. sungai jauh gitu. Lu ke sana ke bawah gitu. Nah, ini akar sempat ada yang mau beli. Yang beli gimana Pak maksudnya? Nah, ini mau dijual nggak? Jangankan ini hanya pohon atau akarnya. Sekecil apapun di sini saya pasti tidak akan menjual, apalagi yang ini untuk ditawar 10 miliar misalkan. Jangankan 10 miliar, 20 miliar pun juga ini pasti tidak akan terjual. Karena apa? Karena di sini masih terjaga oleh makam-makam keramat. Oleh alam ya Pak ya. Alam. Oke, makam-makam oleh aulia yang ada di sini. Nah, Di pohon ini tuh sempat ada yang nawar, ya. ada yang mau beli. Mau beli katanya mau dijadiin apa Pak? Ya barangkali ada dibikin meja, dibikin kursi dari akar, itu semacam kayak gitu. Karena unik ya Pak ya Unik. bentuknya ya. Jadi emang sekarang tuh banyak sekali para pemburu pohon-pohon besar usianya ribuan tahun seperti ini dijadiin meja, kursi, Kursi. jadi tempat-tempat yang langka. Unik, Terus yang juga unik gitu. kuat. Nah, Ya, gitu. karena ini kalau misalkan ditebang, Waduh. ini mendapatkan ratusan kubik atau puluhan kubik mungkin ya Pak ya kayu. Puluhan kubik. Tapi yang unik yang mahalnya. Iya. Itu sempat dulu yang nawar berapa Pak? Iya pernah itu, ini mau dijual berapa miliar. Jangankan 10 miliar ataupun 20 miliar, ini pasti tidak akan terjual. Ya, bakal karena ini dijual. alam kan. Ini Bener alam, ya, Pak ya? harus terjaga. Ya benar. Jadi ya orangnya juga nggak waras kalau menurut saya. Ya, ya. Mungkin nggak tahu kalau non muslim ya Pak ya. Kalau biasanya orang muslim tuh nggak mau kayu-kayu dari pemakaman. Iya, iya. Nah, ini mah malah nawar kayu yang ada di pemakaman karena bentuknya mungkin yang unik ya Pak ya. Itu karena unik. Karena saya pernah wawancara ngobrol di daerah Sidoarjo Jawa Timur Oh, Pak, iya, iya. yang bikin rumah dari pohon beringin dari akar juga sama. Oh, Itu membutuhkan waktu berapa tahun untuk mengukirnya, apalagi ini yang usianya udah ribuan tahun. ribuan tahun ya, ratusan tahun ya, nggak ada nominalnya kalaupun dibeli ya Pak ya. Apalagi di sebelah sininya besar-besar juga tuh ya Pak ya. Iya. Terus ini berarti rencananya mengikar ke sini Pak, Ya, muter. terus melingkar ke sana. Oh iya, melingkar, Lilit ini. terus melingkar berarti ya Pak ya. Ya. Terus melingkari supaya apa? Supaya unik. Kesannya unik dan juga bagus. Ya, gitu. Baik Pak Yan, terima kasih Pak Yan atas waktunya. Oke. Semoga Pak Yayan sehat selalu, Amin. berkah selalu. Saya juga minta doanya dari Pak Yayan. Amin ya, Semoga sukses terus. Sukses Nanti terus. kapan-kapan Oke. saya silaturahmi lagi ke sini. Amin, Dan amin, ini amin. mohon maaf Pak diterima. Aduh, jajak kalau kasih Ya buat beli rokok, buat Semoga perbekalan Bapak diganti kopi lagi di yang sini. lebih besar. Amin, amin, Allahumma amin. Pak Yan, terima kasih ya sekali lagi. Oke. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian aja untuk video saya kali ini. Kunjungan saya ke rumahnya Pak Yayan. Alhamdulillah tadi ketemu sama Pak Yayan di jalan. Saya Kang Hakim Pemindo Duri, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.